Mungkin hidupmu terasa kacau karena dosa, entah itu dosamu sendiri atau dosa dari orang lain. Tapi dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan bahwa di tengah guncangan hidup, harapan tetap datang. Salve Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali di Setitik Embun, sebuah renungan harian untuk kita semua. Renungan hari ini, Kamis 27 November 2025. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai dengan 28. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang, dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini Yesus berbicara tentang masa-masa gelap yang akan menimpa Yerusalem. Pengepungan, pelarian, penderitaan, bangsa asing yang menindas, bahkan alam digambarkan bergoncang. Tetapi Yesus tidak berhenti pada gambaran yang menakutkan. Ia justru memberikan sebuah kalimat pengharapan. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Nah, disinilah saya merenungkan dua hal penting. Saya sangka ketika Yesus berbicara tentang kesulitan besar yang akan menimpa Yerusalem, ia tidak sedang mengutuk suatu bangsa, melainkan mengingatkan bahwa pilihan-pilihan manusia selalu memiliki konsekuensi nyata. Dalam sejarah, kehancuran Yerusalem terjadi karena konflik politik, pemberontakan, dan keputusan buruk yang dibuat oleh para pemimpinnya. Peristiwa ini mengingatkan saya bahwa tindakan manusia, baik atau buruk, tidak pernah berhenti pada dirinya sendiri. Kejahatan atau kebaikan yang kita buat selalu berdampak pada sesama kita. Dosa pribadi selalu mengalir keluar dan mencederai banyak orang. Sementara kasih kita yang mengalir akan menyembuhkan dan membangun banyak orang pula. Sobat terkasih, coba kita bayangkan. Jika Anda adalah seorang ayah atau ibu, lalu Anda harus menjaga anak Anda yang masih kecil saat bermain di pekarangan rumah. Lalu, Anda tiba-tiba bosan dan mengecek handphone untuk sebentar saja. Namun, tanpa sadar, Anda melewatkan beberapa menit menjaga anak Anda yang masih kecil, dan anak Anda tiba-tiba sudah di luar pekarangan dan mengalami kecelakaan kecil, seperti tertabrak sepeda lalu anak Anda terluka dan sakit karenanya. Bagaimana perasaan Anda? Tentu sedih dan menyesal, bukan? Dan bukankah banyak dosa kita seperti itu? Tidak dimaksudkan melukai siapapun, tetapi tetap membawa luka karena kelengahan. Nah, saudara-saudariku terkasih, bahkan dosa kelalaian kita pun bisa berdampak pada orang lain, bisa menyebabkan penderitaan orang lain. Maka hari ini Tuhan mengajak kita untuk berhati-hati dan tidak kompromi terhadap godaan dosa. Jangan meremehkan setiap dosa,
karena luka yang ditimbulkannya seringkali jauh lebih luas daripada yang kita kira. Saya mengerti bahwa sebagai manusia kita begitu sulit untuk tidak tergoda pada godaan dosa. Dan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, memang tak mudah untuk menolak dosa. Dan kabar baiknya sebagai umat Katolik, kita memiliki sakramen tobat. Maka jika ada penyesalan-penyesalan, kita bisa memanfaatkan rahmat Tuhan ini untuk menyembuhkan diri kita agar kita makin dibentuk untuk berani menolak godaan dosa. Maka saya pun mau mengajak saudara-saudariku terkasih untuk rutin menerima sakramen yang begitu luar biasa ini. Kemudian kita juga melihat dalam bacaan setelah menggambarkan kegoncangan besar, Yesus justru menutup dengan sebuah pengharapan. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara-saudariku terkasih, saya merenungkan bahwa dalam kesulitan hidup, entah karena dosa dunia, kejahatan orang lain, atau penderitaan yang tidak kita pilih, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Keselamatannya tidak tertunda, kesetiaannya tidak berubah, dan kasih-Nya tidak dibatalkan oleh keadaan apapun. Seperti fajar yang tetap muncul sekalipun malam yang sunyi dan gelap terasa begitu panjang, maka sekalipun dunia tampak kacau, sekalipun hidup kita seperti Yerusalem yang dikepung, Allah tetap Tuhan yang menyelamatkan. Saudara-saudariku terkasih, mari kita jujur di hadapan Allah. Dosa kecil apa yang diam-diam masih saya biarkan dan saya anggap sepele? Apakah hidup saya pernah melukai orang lain tanpa saya sadari melalui pikiran, sikap, atau perkataan saya? Dalam kesulitan apa saya sedang kehilangan harapan dan lupa bahwa Tuhan tetap setia? Saat menghadapi badai hidup, apakah saya menunduk dalam ketakutan atau berani mengangkat muka karena tahu Tuhan tidak meninggalkan? Saudara-saudari terkasih, mari kita belajar dari Sang Guru dan Tuhan kita. Tuhan Yesus selalu tegas dalam menolak godaan dosa dan berani melakukan tindakan kasih dari hatinya yang melimpah akan kasih. Sehingga kehadiran Yesus selalu menyembuhkan, membangun dan menguatkan, bukan sebaliknya. Mari kita memilih pertobatan di dalam hal-hal kecil dan tetap teguh dalam pengharapan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu hari ini yang mengingatkan kami bahwa pilihan-pilihan kami membawa dampak bagi banyak orang. Tolonglah kami untuk hidup lebih waspada, lebih setia, dan lebih bertanggung jawab atas setiap tindakan kami. Ya Bapa, kami mohon berikanlah kami rahmat Roh Kudus-Mu, agar kami semakin Engkau mampukan untuk tegas dalam menolak setiap godaan dosa dan berani mengasihi sesama. Ya Bapa yang baik, kami juga mohon agar ketika hidup kami dikepung oleh kesulitan, ingatkanlah kami untuk mengangkat muka kepadamu dan selalu berharap pada janji-janji-Mu, sebab Engkaulah penyelamat kami. Semua ini kami mohonkan dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.